Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Lazwar Al-Farisi. Saya mahasiswa program studi informatika di Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Smart Campus Live Desk Unsap berbasis web dengan integrasi machine learning untuk sentimen analis dan penentuan prioritas laporan otomatis. Alasan saya membuat penelitian ini dan merancang platform ini adalah dilatar belakangi dengan Universitas 11 April sendiri saat ini belum memiliki platform resmi digital yang terpusat untuk menampung dan mengelola keluhan mahasiswa. Akibatnya, laporan-laporan mahasiswa masih tersebar di kanal informal seperti media sosial atau pesan instan mahasiswa dari mahasiswa ke mahasiswa, sehingga sulit dilacak dan sulit ditindaklanjuti secara terukur. Yang lebih krusial lagi, proses penentuan prioritas masih dilakukan secara manual. Ini beresiko menimbulkan ketidakkonsistenan, terutama untuk laporan-laporan mendesak. Contohnya, keluhan akademik kritis seperti kegagalan input KRS atau masalah pembayaran UKT yang tertimbul oleh laporan non-akademik yang sebenarnya kurang prioritas. Kondisi ini menciptakan bottleneck layanan yang berdampak langsung pada pengalaman akademik mahasiswa. Lalu tujuan penelitian sendiri memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, membangun platform Smart Campus resmi sebagai infrastruktur digital pengaduan mahasiswa di Unsap. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas model machine learning dalam mengklasifikasi prioritas laporan secara otomatis diukur melalui metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu arsitektur sistem platform ini dibagi menjadi 3 layer utama yang terpisah secara konsep. Layer pertama adalah Next.js 16 sebagai front-end dan API Roots menangani UI interaktif dan validasi data. Lalu ada layer kedua adalah Supabase yang berfungsi sebagai back-end as a service, mencakupi database PostgreSQL, autentikasi, dan komunikasi real-time melalui WebSocket. Lalu yang ketiga adalah Fast API Python yang dideploy di Railway khusus menangani seluruh komputasi machine learning. Lalu untuk alur prediksi laporan tersebut, untuk inti klasifikasinya, teks keluhan yang masuk terlebih dahulu melalui tahap processing, mulai dari cleaning, post folding, tokenizing, top of removal, hingga steaming menggunakan sastrawi. Setelah itu, teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF vectorizer. Lalu diklasifikasikan oleh Argumenta Logistic Regression ke 4 kelas prioritas, yaitu low, normal, high, dan urgent. Sebagai lapisan pengaman, sistem ini juga menerapkan mekanisme keyword auto escalation jika teks keluhan mengandung kata kunci seperti KRS, UKT, atau seperti mungkin pelecehan. Sistem secara otomatis mengoverride prioritas menjadi urgent. Apapun hasilnya, prediksi model jika ML service mengalami gangguan sekalipun, tiket tetap dengan prioritas default normal. Jadi sistem tidak pernah benar-benar gagal total. Lalu untuk dataset, saya menggunakan dataset pelatihan model yang terdiri dari 1020 baris dari sampel teks laporan berbahasa Indonesia dengan distribusi yang relatif imbang dari keempat kelasnya. Disclaimer, dataset yang saya ambil ini dataset dummy. Alasan saya menggunakan dataset dummy sendiri karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini di Unsap sendiri belum memiliki platform khusus yang menampung laporan mahasiswa. Jadi dataset sementara menggunakan dataset dummy.
Selanjutnya hasil dan pembahasan. Model logistic regression dengan TF-IDF ini dievaluasi menggunakan 204 sampel data uji dan hasilnya mencapai akurasi keseluruhan 83,82% dengan makro F1 score sebesar 0,8431, melampaui target minimal penelitian yaitu 80%. Jika dilihat per kelas low menunjukkan performa terbaik dengan F1 score 0,9670 karena karakteristik linguistik laporan prioritas rendah cenderung paling distintif. Lalu kelas urgen juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan F1 score 0,8654. Dan yang terpenting tidak ada satupun sampel urgen yang salah diklasifikasikan sebagai low di seluruh data uji. Ini adalah temuan krusial karena dari sisi keselamatan operasional helpdesk artinya tidak ada laporan benar-benar mendesak yang akan terabaikan oleh sistem. Lalu selain kemampuan klasifikasi otomatis, platform ini dibekali dengan beberapa fitur seperti sistem fact real time. Saat mahasiswa mengetik laporan akan muncul fact yang diklasifikasi menggunakan TF-IDF dan cosine similarity untuk menyarankan jawaban fact. Namun saat di sini saya contohkan tidak muncul, harusnya fact itu muncul di sini. Alasan karena tidak muncul karena saya menggunakan free trial railway untuk melakukan computing ML service, tapi free trialnya sudah habis, jadi tidak muncul, tapi sebenarnya muncul. Lalu ada fitur kirim secara anonim, jadi mahasiswa yang ingin membuat laporan secara anonim bisa menggunakan fitur ini untuk tidak terdeteksi identitasnya untuk kepada si admin atau si petugas nanti. Lalu ada fitur seperti SLA monitoring dengan deadline laporan. Jadi laporan yang masuk itu akan diberi deadline seperti mana ya? Nah, seperti tanggalnya itu diberi deadline, seperti kalau misalnya laporannya urgent akan diberi deadline sekitar 4 jam atau low mungkin lebih dari 4 jam seperti itu. Lalu ada juga fitur diskusi jika laporan jadi mahasiswa bisa mendiskusikan hal tersebut dengan admin. Lalu untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang, membangun dan mengevaluasi sistem machine learning sebagai klasifikasi prioritas laporan otomatis. Arsitektur 3 layer digunakan terbukti efektif memisahkan konser antara presentasi logistik bisnis dan computing ML. Lalu model logistic regression dengan TF-IDF berhasil mencapai akurasi 83,82% dengan makro F1 score 0,8431, melampaui target yang minimal 80%. Untuk penelitian selanjutnya, mungkin saya menyarankan 3 hal. Pengumpulan data set laporan nyatanya dari mahasiswa menggunakan data asli, bukan data dummy saat ini. Lalu eksplorasi algoritma yang lebih kompleks seperti fine tuning, Indobird, serta penggunaan usability menggunakan metode sistem usability scale yang melibatkan pengguna nyata. Lalu mungkin jika penelitian ini dinaikkan ke skripsi seperti saran Bapak Fatoni, coba ganti machine learning dengan AI. Mungkin jika judul ini saya taikan, mungkin saya akan mengganti machine learning tersebut menggunakan AI agent. Mungkin demikian presentasi dari saya sendiri. Mohon maaf bila banyak keterbatasan dalam menjelaskan atau mempresentasikan hasil penemuan saya penelitian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.